Ada apa, Pak? Ayo cepatlah. Ada apa, Pak? Mesinnya rusak. Ini ada gangguan mesin. Bisnya mogok. Berapa lama lagi kira-kira? Tidak tahu, tergantung dari kerusakannya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Begitu ya. Berapa jauh Amerkot dari sini, Pak? Amerkot? Iya. Ya, kira-kira 2 kilometer dari sini. Baiklah, terima kasih. Iya. Ayo cepat. Teman-teman, hari ini kita tidak perlu bayar. Jika kita tidak bayar, lalu siapa? Kau sedang lihat apa? Iya, katakan pada kami, siapa yang akan bayar jika bukan kita? Dia yang bayar. Permisi. Kau tidak sedang bingung apa kau baik-baik saja? Halo? Iya, aku ingin tahu, jalan ke kampus apa masih jauh dari sini? Halo? Jalan ke kampus masih jauh? Oh, jadi kau mau ke kampus? Iya. Mahasiswi baru? Kau lihat pria yang ada di loket itu? Dia suka sekali menolong. Aku akan minta dia untuk memberikan petunjuk padamu ya. Kau saja yang katakan, kenapa harus... Tunggu saja. Astaga, tapi... orang yang aneh. Permisi, Pak. Nanti yang bayar wanita itu ya. Nona. Ambil darinya ya. Iya. Hai, tunggu. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Ada yang bilang padaku, senang bertemu denganmu, maka itu akan melukai dirimu nantinya. Jalan ke kampus, seberapa jauh dari sini, Pak? Bayar 11 rupiah. 11 rupiah untuk petunjuk? 11 rupiah untuk 3 kacang, 5 roti, dan 3 minuman dingin. Oh Tuhan, sebanyak itu. Aku bahkan tidak dapat menghabiskannya dalam waktu 1 minggu. Dan sekarang aku juga belum makan. Memang bukan kau yang makan. Itu mereka yang makan. Kalau begitu minta saja pada mereka. Kenapa kau menyuruh aku? Mereka bilang kau yang bayar. Halo. Astaga, orang yang aneh. Aku berkorban banyak agar bisa kuliah. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ada 2 peraturan di kampus ini. Pertama, jangan menentuh makanan milik Jeeves. Dan kedua, ingat peraturan pertama. Kau mengerti? Pergilah sana.
Jivan, kau sudah besar, tapi kau masih saja rakus. Bindu, kau juga sudah besar, tapi kau masih sama saja. Pertama-tama, jangan panggil aku Bindu. Panggil aku Lovi. Lovi? Iya, Jivan. Tuanmu memberikan nama itu padaku. Oke. Kau juga jangan panggil aku Jivan. Panggil aku Jiv. Aku yang memberi namaku sendiri. Terserah. Oh ya, kali ini ada berita apa? Dengan mahasiswa baru. Kau sudah tahu kan, Jivan? Tapi Jeeves, ada di mana dia? Dia adalah hembusan angin, ilusi yang luar biasa. Kampus ini milik ayahnya, dia datang sesuka hatinya dan pergi kapanpun dia mau. Tapi aku melihatnya di mobil bersama Sasi dan Ranjan. Tuan kalian akan datang sebentar lagi. Jadi, mau berdansa? Ini aku kembalikan kuncinya. Beraninya kau memberikanku kamar bersama. Aku putri dari Kapurtala, namaku Devika. Tapi ini nomorku. Aku tidak peduli nomormu. Ayahku yang membangun kampus ini untukku di Kapurtala. Aku kesini karena sedang dibangun. Beraninya kau bilang padaku untuk berbagi kamar bersama yang lain. Aku ingin sendiri. Siapa pimpinannya? Aku ingin bicara. Ayo katakan. Yang mana orangnya? Tuan pun tidak bisa melakukan apa-apa. Karena hanya ada sisa satu kamar dan itu pun untuk peringkat pertama. Siapa namanya? Namanya Gayatri. Jika aku dapat kamar sendiri, aku tidak akan punya masalah dalam pelajaranku. Nona Sarita, tolong kau berikan putri dari Kapurtala ini kamar untuknya sendiri ya, bisa kan? Kau lihat gadis beasiswa itu pastilah miskin. Berikan dia kamar untuk berbagi. Dia pasti tidak keberatan. Nanti aku akan memberikan dia uang juga. Mereka tidak suka apapun kecuali uang yang banyak. Kenapa masih memikirkannya? Jangan khawatir dengan si pintar yang miskin itu. Berikan kamarnya sendiri untuk putri itu. Sini. Untukmu. Terima kasih. Siapa kau? Rajvir. Ngomong-ngomong, kau tahu kampus ini milik ayahku. Itulah mengapa semua orang di sini memanggilku dengan sebutan Tuan. Kau Tuan? Ya Tuhan. Ini sungguh memalukan. Bahkan Kali Prasad tidak pergi ke pangkuan siapapun di pertemuan pertama. Dia memeluknya di pertama kali bertemu. Dan Tuan Selan itu memberikan dia kamarku. Kita lihat saja nanti. Senang bisa bertemu denganmu.
Tidak, aku yang senang. Silakan. Rp11 untuk memberikan petunjuk. Kenapa kau malah menyuruhku? Mereka bilang kau yang bayar. Oh, halo, halo. Oh, kau. Maaf ya, kau harus membayar. Kau mungkin akan bilang, kau menghabiskannya untuk menemui seorang tuan sepertiku. Apa? Bagaimana jika Gayatri muncul lagi? Maka kau antar dia kepadaku ya. Aku akan mengurus semuanya. Iya, tentu. Apa yang kau lakukan, sayang? Itu adalah Tuan Rajvir. Iya, lalu Tuan Rajvir kenapa? Aku tidak peduli siapa dia. Dia sungguh jahat. Aku tidak akan membiarkan dia hari ini. Sayang, jika kau macam-macam dengannya, berarti kau macam-macam dengan seluruh senior. Hanya karena dia senior, bukan berarti dia bisa melakukan semaunya. Ayah dia penyumbang donasi terbesar di kampus ini. Meskipun dia sudah gagal 3 tahun berturut-turut, dia tetap di kampus ini. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan siapapun dari sini. Ngomong-ngomong, kau siapa? Dan mengapa kau tahu semuanya tentangnya? Aduh, aku sampai lupa. Aku Minu. Apa kau putri dari tempat lain? Iya benar, aku putri ayahku. Kenapa aku tahu banyak tentang Raj? Karena 3 tahun lalu, dia satu kelas dengan sepupuku. Makanya aku tahu banyak. Dan di tahun ini dia gagal lagi, jadi dia masuk di kelasku. Oh ya, aku lupa tanya namamu. Siapa namamu? Aku Gayatri Singh. Gayatri? Gayatri Singh? Yang dapat beasiswa? Tenanglah. Kau satu kamar dengan aku. Kamar? Tapi boleh aku katakan sesuatu padamu jika Lovely melihat kau bicara dengan Rajvir? Lovely siapa? Lovely itu teman kecilnya Rajvir. Dan dia bilang dia adalah pacarnya. Dia merasa dirinya ratu di kampus ini. Lovely, 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 dengarkan aku. Ada apa? Aku harus bilang apa ya? Oh ya, Tuan mengantar Devika ke kamarnya. Apa? Jangan, atau kau akan marah. Ini kamarmu, Putri. Ini? Siapa yang melakukan ini, Tuan? Lovely! Apa-apaan ini? Ini kamar. Ya aku tahu. Tapi mengapa seperti ini? Apa yang terjadi? Aku mau meralatnya dulu. Pertanyaannya seharusnya, kenapa kau seperti ini? Apa kau sedang memanfaatkan Devika, Tuan?
Hei, jangan khawatir, oke? Kau akan mendapatkan kamar ini. Dan kau akan mendapatkannya dalam keadaan sempurna. Oke, Putri? Putri, istanamu ini hancur. Apa yang akan terjadi, Putri? Kalian semua, keluar! Tidak untukmu. Kurang ajar sekali. Gadis itu merangkulnya dan yang lain menutup pintunya. Gadis itu sungguh kurang ajar ya. Mereka benar-benar keterlaluan. Menurutmu apa yang Tuan jelaskan pada Lofi di belakang pintu itu? Aku harap Tuan akan menjelaskannya padaku. Apa kau juga berharap kalau Tuan akan menjelaskannya padamu? Apa yang kau bicarakan? Tidak masuk akal. Aku hanya ingin belajar, bukan mengurusi masalah ini. Ayo, kita lihat kamar kita. Meskipun berdua, setidaknya aku dapat kamar. Ayo. Menurutmu, di mana kamar kita? Apa di seberang kamar Devika? Tuan pasti akan sering mendatanginya dan kita harus menggunakan obat mata. Minu, ayo, buka pintunya. Semua orang selain aku memanfaatkanmu. Bahkan pelayan itu. Rani memanfaatkanmu saat kita masih kecil. Lalu, sekarang putri itu. Kecurangan yang telah dialami oleh Raja tidak akan pernah dialami oleh Razvier. Aku telah membuat kesalahan dengan mempercayai seorang gadis. Aku tidak akan bertindak bodoh lagi dengan mempercayai gadis lainnya. Baiklah. Sikapmu sangat manis. Bagaimana dengan cintamu? Kau tidak akan pernah tahu. Kenapa kau selalu lari saat ku sebut cinta? Apa kau tidak tahu betapa aku menyayangimu? Aku menyayangimu. Itu kenapa kau memanggilku Lofi, ya kan? Aku memanggilmu begitu agar kau menderita. Karena ini bukan aku tidak mencintaimu dan aku tidak akan pernah mencintaimu. Kenapa? Apa kekuranganku? Tidak masalah. Hanya saja kau bukan tipeku. Oh. Lalu seperti apa tipemu itu? Seperti Devika? Atau ada orang lain? Siapa dia? Katakan padaku. Aku tidak tahu. Selama ini dia belum pernah muncul. Hanya ada gambaran di hatiku. Dan seperti apa gambarannya? Apa dia cantik? Dia sangat cantik. Apa yang gadis impianmu itu lakukan? Dia pasti sedang bermimpi. Mimpi yang sangat besar. Lalu untuk mewujudkan mimpinya itu, dia akan memberikan segalanya. Gadis seperti itulah yang kuinginkan. Yang bisa berjalan bersamaku. Aku tidak ingin orang yang berjalan hanya di belakangku saja. Aku ingin seseorang yang punya kualitas meski berbicara berulang kali. Benarkah? Lalu apa yang akan kau katakan padanya kalau kau bertemu dengannya? Jika sampai aku bertemu dengannya, maka aku akan menatap matanya, membentangkan tanganku di hadapannya dan berkata, "Kau adalah milikku." Aduh! Kau adalah milikku.
Kau adalah milikku saja. Apa? Ini adalah kampus. Mengapa kau menatapku? Selamat tinggal. Wah, luar biasa sayang. Kau bertatapan dengan Tuan Rajvir. Aku bahkan tidak mau menatap tuanmu itu, Minu. Atau nyonya siapapun. Ayo masuk. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan? Kau? Maaf, Tuan. Apa mobil ini milik ayahmu? Sebenarnya, iya. Lalu kenapa kau lupa? Apa karena dia jarang di rumah? Aku tidak lupa. Aku hanya membiarkan udara keluar. Dan aku hanya ingin mengisi udara untuk ban mobil ini saja. Bukan membiarkannya. Aku tidak mau dia marah. Dengan mengatakan kau anak yang baik. Kau luar biasa, Jivan. Aku akan membawa dia ke asrama. Aku akan menjauhkannya dariku. Aku sudah berusaha tapi dia tidak menginginkannya. Bagaimana penampilanku? Kau masih duduk saja? Ayo bersiap. Minu, aku bilang aku tidak akan pergi. Apalagi ke acara pesta yang diadakan tuanmu. Aku tidak akan datang. Tapi ini kewajiban. Semua orang harus datang. Tapi aku tidak mau pergi. Aku kesini untuk belajar, bukan untuk pesta. Ayolah, aku bosan jika sendirian. Sendiri? Tadi kau bilang semua orang akan datang ke pesta itu. Kau pergilah, aku tidak terlalu suka. Dengar ya, jika kau tidak datang aku juga tidak mau. Kenapa kau memaksaku, Minu? Aku tidak mau pergi, kau saja ya. Sudah aku bilang, jika kau tidak pergi aku juga tidak. Ketika aku memutuskan sesuatu, itu keputusannya. Tapi... Di sana pasti ada laki-laki yang bertanya. Tesri Manzil akan ada di bioskop. Apa kau ingin menontonnya? Minu, aku bilang pergilah. Sudah pergi. Siapa kalian? Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tidak ada yang melewatkan pesta tuan tanpa izinnya. Tidak ada. Tapi aku tidak mau pergi. Ayo, cepat-cepat. Ayo, Ayo, Oke, aku ikut. Ayo, cepat. Nanti tuan akan marah. Ayo. Aku pakai sandal dulu. Cepat. Lama sekali. Ayo, cepat.
Gayatri! Gayatri. Kamu dapat beasiswa? Itu artinya, dia yang teratas akan menjadi yang paling bawah. Davi, ayo kita bersenang-senang. Oke. Mahasiswa baru. Lagu dan tarian hari ini adalah sampingannya. Dan menu utama hari ini adalah kalian semua. Salam semuanya. Dengan ini aku ucapkan selamat datang di kelas yang penuh dengan kehebohan ini. Dan tidak seorang pun yang boleh meninggalkan kelas ini sampai kalian menimbulkan kehebohan. Ini gawat. Dan sekarang, Tuan dan Lofi akan memilih tim mereka. Kau yang teratas. Masuk ke timku. Dan kau, Nona Devika, kau masuk ke timku. Sebentar, apa kau melihat Mughal-e-Azam? Tidak. Lihatlah sekarang. Dia adalah Mughal-e-Azam dan kalian adalah Anarkalis. Sekarang kalian menunduk pada dia. Ayo cepat menunduk.
kau. Kau tidak dengar ya? Dovi bilang menunduk. Jadi kau harus menunduk. Aku tidak akan menunduk kepada siapapun. Kau di sini karena beasiswa, benar kan? Oh, itu berarti uang kami. Sungguh sikap yang tidak pantas ya. Padahal kau hidup dari uang orang lain. Bagus. Kau datang ke kampus kerajaan. Kau lihat petinggi ini. Pertama yang harus kau lakukan adalah kau harus meniru sikapnya. Hebat. Kau akan meniru sikapnya. Tapi bagaimana kau bisa meniru warisan dan juga garis keturunannya? Seorang gadis biasa tidak pantas untuk berada di sini. Itu bagaikan kapur di tengah-tengah keju. Ya, pasti sangat aneh. Betul, Lovi? Iya, Dovi. Dan aku bahkan tidak mau melihat gadis sepertimu. Pakaianmu sangat murah. Dan mentalmu pasti lebih murah lagi. Kalau mereka melihat pria kaya, pasti langsung mengejarnya. Tuan, tahu kan hidup orang miskin itu sangatlah susah. Lihat, listrik di rumahnya tidak ada. Jika ada orang yang menyalakan bel rumahnya, maka dia sendiri yang bilang ding dong. Oh iya, dan satu lagi. Ketika pencuri masuk ke rumahnya, dia bahkan kasihan dan meninggalkan 5 rupiah. Dan kita diperlakukan seperti itu oleh dia. Gadis miskin ini pasti sudah memakimu. Apakah itu betul? Kau telah memakiku ya? Apa yang kalian bisa lakukan selain memaki? Terkadang memaki keberuntungan mereka sendiri. Oh, apa kau marah? Ya? Kau marah kan? Karena aku merampok uang yang kau miliki selama ini. Jalan ke universitas masih seberapa jauh lagi dari sini, Pak? 11 rupiah itu memberikan petunjuk. Bukan untuk petunjuk. 11 rupiah untuk 3 kacang, 5 roti, dan 3 minuman dingin. Oh ya Tuhan, banyak sekali makanannya. Mereka itu yang makan. Tentu kau pasti marah. Sedikit? Iya kan? Kau pasti marah sekali. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Hah? Apa yang bisa dia lakukan? Dia akan menelannya. Ya, aku benar kan? Lagi pula, apa yang kau tahu selain makanan dan minuman? Kau datang ke kampus dengan beasiswa. Dan karena kau, kampus ini tidak terlihat seperti kampus biasanya lagi. Ini seperti perkampungan orang miskin.
Orang miskin tidak bisa membayar apapun. Tidak juga dengan sikap yang dimilikinya. Jadi buatlah sebuah bingkisan dengan sikap. Lalu buang itu ke toilet. Yaitu pun jika kau punya air di rumahmu. Dan untuk uangmu itu, apa kau tahu aku menerima perlakuan ini darimu? Orang sepertimu bahkan tidak bisa memperlakukan orang lain. Kau bahkan hanya bisa memaki dirimu sendiri. Kau tahu, kau tidak bisa memberiku apa-apa, tidak. Ambil kembali uangmu ini ya. Tunggu. Menunduklah dan ambil uang ini. Ayo, menunduk. Gadis-gadis mau melakukan apa saja demi uang. Wajahmu seperti orang yang lebih suci daripada kelakuanmu. Uang yang kulemparkan itu pasti akan rela kau ambil. Dan jika aku membuang uang itu ke wajahmu, maka yang harus kau lakukan adalah kau harus mau tidur satu kamar denganku. Lari, ada diktator! Apa? Semuanya keluar! Ayo cepat, ada diktator. Diktator itu adalah dekan di kampus ini. Ayo cepat. Belum ada seorang pun yang berani menatap mata Radsphere seperti yang kau lakukan. Dan ini adalah pertama kalinya untuk semuanya. Sungguh, semua akan lebih daripada ini. Jika diktator melihat kita berdua di kamar malam-malam seperti ini, apa yang selanjutnya terjadi padamu? Kau tidak bisa apa-apa. Apa maksudmu? Aku akan katakan yang sebenarnya tentang apa yang kau lakukan. Dan aku akan bilang padanya apa yang kau lakukan kepadaku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau melemparkan uang padaku agar aku bisa menemuimu diam-diam. Itu yang kau lakukan. Itu tidak akan terjadi. Hanya kau dan aku yang tahu itu. Bukan diktator. Aku akan bilang itu padanya. Dan satu kampus akan mendukungku. Semuanya akan bilang begitu. Semuanya akan mengatakan bahwa kau telah memanggilku secara diam-diam untuk datang ke tempat ini. Karena apa? Karena diktator akan menjawab pertanyaannya untukmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Aku punya syarat untuk itu. Orang tuamu akan mendengarnya. Dan ketika mereka tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, menemui seorang laki-laki malam-malam begini, mereka pasti akan sedih sekali. Kau sangat membenciku, jadi lepaskan aku. Lepaskan aku. Peganganku ini tidak akan pernah kulepaskan. Lepaskan